Pernahkah kalian membayangkan seorang pria yang mampu mengguncang seluruh Eropa dengan ambisi dan strategi briliannya? Kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa tentang Perang Napoleonik, serangkaian konflik epik yang melibatkan hampir seluruh benua. Semua dimulai pada akhir abad ke-18, ketika revolusi Prancis mengguncang dunia dengan menggulingkan monarki absolut. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda Korsika bernama Napoleon Bonaparte muncul sebagai jenderal berbakat. Setelah kemenangan besar di Italia dan Mesir, ia melihat celah untuk merebut kekuasaan. Pada 1799, melalui kudeta, ia mengangkat dirinya menjadi konsul Prancis, sebelum akhirnya memproklamirkan diri sebagai kaisar pada tahun 1804. Perang Napoleonik pun dimulai, dan dunia tidak pernah sama lagi. Napoleon bukan sekadar panglima perang, ia seorang reformis. Lewat Kode Napoleon, ia menyebarkan hukum modern, meritokrasi, dan kesetaraan, meskipun dengan tangan besi. Ambisinya meluas ke seluruh Eropa, tetapi ia menghadapi perlawanan besar dari koalisi negara-negara seperti Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia. Tahun 1805 menjadi salah satu puncak kejeniusannya. Dalam pertempuran Austerlitz, ia menghadapi dua kekaisaran besar, Austria dan Rusia, di bawah Tsar Alexander I dan Kaisar Frans II. Dengan strategi yang cerdik, Napoleon memancing musuh menyerang posisi yang tampak lemah, lalu mengepung mereka hingga menyerah. Kemenangan ini dikenal sebagai salah satu pertempuran terhebat dalam sejarah. Namun, di sisi lain, Angkatan Laut Prancis dihancurkan di Trafalgar oleh Laksamana Horatio Nelson, menjadikan Inggris penguasa laut tak terbantahkan. Tahun-tahun berikutnya adalah parade kemenangan bagi Napoleon. Ia menaklukkan Prusia di Jena Auerstedt, 1806, dan mengalahkan Rusia di Friedland, 1807, memaksa Tsar Alexander I menandatangani perdamaian Tilsit. Namun, Napoleon juga memicu kebencian dengan mendirikan Continental System, blokade ekonomi untuk melumpuhkan Inggris. Kebijakan ini menghancurkan ekonomi negara-negara sekutunya dan memperluas permusuhan terhadap Prancis. Di Spanyol, Napoleon mengalami pukulan telak. Setelah menggulingkan Raja Spanyol dan menempatkan saudaranya, Joseph Bonaparte, sebagai penguasa, ia menghadapi perlawanan rakyat yang didukung Inggris. Perang gerilya ini, yang dipimpin tokoh seperti Duke of Wellington, menjadi mimpi buruk yang terus menguras tenaga militer Prancis. Kesalahan terbesar Napoleon datang pada tahun 1812, saat ia menginvasi Rusia dengan pasukan Grande Armée yang mencapai 600.000 orang. Tsar Alexander I menolak menyerah pada blokade ekonomi Napoleon, sehingga perang menjadi tak terhindarkan. Namun, Rusia menggunakan taktik bumi hangus, membakar wilayah mereka sendiri dan menarik mundur pasukan, memaksa Napoleon untuk terus maju tanpa persediaan. Setelah mencapai Moskow, kota itu ditemukan dalam keadaan kosong dan terbakar. Dengan musim dingin Rusia yang brutal dan serangan gerilya pasukan Rusia, Napoleon terpaksa mundur. Dari 600.000 pasukannya, hanya sekitar 20.000 yang selamat. Kekalahan ini menjadi titik balik yang melemahkan dominasi Napoleon di Eropa. Koalisi ke-6, yang terdiri dari Inggris, Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia, memanfaatkan kelemahan Napoleon. Pada 1813, mereka mengalahkannya dalam pertempuran Leipzig, juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa, pertempuran terbesar pada masa itu. Napoleon dipaksa turun tahta pada 1814 dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, Napoleon tidak menyerah. Pada tahun 1815, ia melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis dalam apa yang dikenal sebagai 100 hari. Ia kembali mengumpulkan pasukan dan berusaha merebut kembali kejayaannya. Namun, kali ini, perlawanan dari koalisi ke-7 tidak bisa dibendung. Di pertempuran Waterloo, Napoleon menghadapi pasukan gabungan Inggris dan Prusia di bawah Duke of Wellington dan Jenderal Blücher. Setelah pertempuran sengit, Napoleon kalah, mengakhiri karir militernya secara tragis. Ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1821. Namun, kisah ini bukan hanya tentang Napoleon. Ada tokoh-tokoh besar lainnya yang memainkan peran penting.
Laksamana Horatio Nelson, misalnya, yang mengorbankan nyawanya di Trafalgar demi kemenangan Inggris. Atau Tsar Alexander I, yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Prancis di Eropa Timur. Tidak lupa Duke of Wellington, komandan cerdik yang mengalahkan Napoleon di Waterloo. Semua tokoh ini, dengan perannya masing-masing, membentuk narasi megah perang Napoleonik, yang dampaknya terasa hingga hari ini. Sistem hukum Kode Napoleon menjadi dasar bagi banyak negara modern, dan peta politik Eropa berubah secara dramatis, menyiapkan panggung bagi revolusi industri dan kebangkitan nasionalisme. Dari kemenangan gemilang hingga kekalahan tragis, kisah Napoleon adalah pelajaran tentang ambisi, kejayaan, dan batas kekuasaan manusia. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun seseorang dapat mengubah dunia, sejarah selalu memiliki cara untuk menyeimbangkan kembali segalanya. Warisannya tidak hanya berupa hukum dan strategi militer, tetapi juga inspirasi tentang betapa besarnya mimpi dan resiko yang harus dihadapi untuk mencapainya. Sejarah akan selalu mengingatnya, bukan hanya sebagai seorang kaisar, tetapi sebagai simbol dari ambisi manusia yang tak mengenal batas.